Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Tukang Ngarit. Sekarang kita lagi ngasih makan siang ya pada sapi. Nah, ini rumputnya pun apa lamanya ini yang kita kasih. Campur ya. Ada semak belukarnya, ada rumputnya. Nah, itu yang kita kasihkan sama sapi. Tetap dimakan sama sapi ya. Ini kita kasih makan siang, dan seperti biasanya rutinitas kita ya, kita kasih makan. Nah, ini dia. Jadi kita kasih makan sambil ngontrol kandang sapi yang besar ini ya pada siang harinya. Ada yang pada tiduran sapinya, ada yang masih makan. Cuaca panas ya, lagi musim panas sekarang ini. Jadi kita motong rumputnya nanti sore hari atau pagi ya. Pagi tadi dan sore nanti siap asar baru kita motong rumput lagi. Nah, kalau siang sekarang kita kegiatannya kasih makan sapi seperti biasanya. Mungkin para peternak sekalian, mungkin sekarang ada yang lagi juga istirahat ya, nyantai-nyantai sambil ngopi. Ada yang lagi ngopi ya, selamat menikmati kopinya ya. Ada yang udah mulai motong rumput ya, hati-hati motong rumputnya. Aduh, ayamnya lagi ada yang bertelur nih kayaknya. Pada pikuk dia. Ya, intinya sekarang ya selamat beraktivitas lah buat semua para peternak sapi, peternak domba mungkin, atau kambing ya, peternak ayam, semuanya semoga kita menjalani aktivitas pada siang hari ini lancar ya, dan hasilnya pun sesuai lah dengan yang keinginan kita ya, hasil dari rutinitas kita pada hari ini. Pokoknya semoga lancar ya, sehat dan lancar buat kita semua ya. Dan juga mungkin ada yang para audiens semua yang bukannya peternak ya, cuman ada hobi lihat-lihat sapi ya. Selamat beraktivitas, semoga lancar, sehat selalu. Nih Pak Imam, gimana kabarnya Pak Imam? Lagi ngapain sekarang nih Pak Imam? Lagi ngarit apa lagi ngopi nih? Dan para peternak semua yang lainnya lagi ngapa sekarang? Lagi nyantai ya. Kalau saya nih lagi kasih makan ya kandang sambil ngontrol nih sapinya ya. Udah ada yang tiduran, ada yang makan nih. Ayamnya ada yang bertelur kayaknya nih. Dan juga nih tujuan ayam ya. Tujuan ayam ada di kandang ini juga ada manfaatnya ya. Istunya untuk mengurangi parasit ya.
parasit atau kutu-kutu yang ada pada sapi. Nah, jadi ayam ini istilahnya parasit mutualisme ini. Jadi dia itu tinggal di kandang, nguntungin buat sapi. Nguntungnya ya parasit-parasit yang ada pada sapi dia makan ya. Nah, itu kutu-kutu ya, kutu-kutu yang ada pada sapi dia makan. Jadi ada juga bagusnya ada kita ternak ayam di kandang. Jadi kutu-kutu yang ada pada sapi itu nanti dia bisa makan ya, parasit-parasitnya. Nih pada enak makannya ini kan. Padahal rumputnya ini guys. Rumput apalah ini namanya ya. Semak belukar ini yang kita kasih. Tapi ya seperti yang kita bilang kemarin, cara ya. Nantilah kita jelasin. Sekarang kita lagi ngasih dulu. Nanti kita jelasin gimana sapi ini bisa makannya seperti ini. Gak milih-milih. Ya sedikit aja sebenarnya dia tuh nggak milih-milih, itu kebiasaan ya, kebiasaan kita sebagai peternak. Jangan kita pilih-pilihkan makannya, kita potong rumput apa yang di hadapan kita, selagi rumput itu nggak bikin masalah pada sapi, tidak bikin sapi itu sakit, ya kita kasih aja, walaupun rumput itu sudah tua, kita kasih. Jangan kita yang milih-milih ya, padahal di sapi dimakan, tapi kita yang milih-milih, akhirnya sapinya jadi kebiasaan dicariin terus rumput-rumput yang hijau ya, kebiasaan kayak gitulah, akhirnya sapinya kalau nggak hijau ya nggak dimakan. Atau ada juga ini ya, bagi kita semua yang misalnya kita membeli sapi ya di pasar ternak atau di mana di tempat teman ya, ternyata pas waktu di kandang makannya milih-milih, kita nggak tahu ya kalau sapi itu kita beli gimana pola makannya, kadang ada kan nggak tahu. Jadi pas kita bawa ke kandang kita pelihara, ternyata makannya milih-milih. Jadi gimana solusinya? Oke, solusinya sepertinya mudah ya. Yang pertama ya, seperti biasanya kita kalau biasanya gitu suntik vitamin ya sama Mentari ya, Mentari yang mana langganan kita, suntik vitamin. Udah suntik vitamin, kita lihat gimana. Kalau seandainya setelah ia disuntik vitamin masih makannya masih belum itu ya, belum bagus. Pertama yang kita lakukan secara itu aja dulu ya. Pakan yang kita kasih itu misalnya pada pagi hari. Jadi pas waktu kita kasih makan sore, pakan yang sisa pagi itu nggak usah kita buang dulu. Kita biarin aja di dalam itu dulu. Kalau seandainya masih banyak ya, masih banyak lebih dari separuh, biarkan saja, nggak usah ditambah dulu. Bukannya kita itu nggak sayang sama sapi kita ya, bukannya kayak gitu. Tapi itu adalah cara ya. Cara yang pertama, biarkan aja dulu. Biarkan, jadi nanti dia lapar, dia akan makan dikit. Oke. Nah, itu yang pertama. Atau yang pakannya sisanya ada cuman 3 sampai separuh. Nah, kita campur dengan pakan yang baru. Kita kasih pagi, makan sore hari ternyata ada sisa nggak sampai separuh. Kita ambil rumput yang baru, kita campur, kita aduk dengan rumput yang pagi tadi. Jadi rumput yang pagi itu nggak usah kita buang, kita campur, kita aduk dan biarkan dia makan kembali.
Oke. Dan selanjutnya sudah kita lakukan metode yang dua itu, ternyata juga tidak berhasil. Ini caranya yang ketiga ini dibilang ekstrim, nggak ekstrim ya. Oh, kita bukannya kita nggak sayang sama sapi kita ya. Kita ambil rumput yang muda. Itu ya, pertama. Kita ambil rumput. Kita masukkan ke dalam lumpur, biarkan 1 hari 1 malam ya. Kita ambil rumput 1 gulung, misalnya seperti ini. Kita contohin. Nah, segini. Kita gulung, kita masukkan ke dalam lumpur, biarkan 1 hari 1 malam. Misalnya pagi kita masukin, dan besok paginya baru kita ambil. Jadi udah bau-bau kayak lumpur ya, dan kita kasihkan sama sapi. Gimana cara ngasihnya? Ya agak paksa dikit ya, kayak kita ngasih obat ya, kita masukkan ke mulutnya biar dia mengerti makan ya. Jadi ada rasa-rasa lumpur ya, itu. Akhirnya seperti itu. Biasanya itu udah berhasil ya. Nantinya siap itu dia tuh nggak milih-milih lagi makannya. Jalan terakhir. Kalau seandainya nggak juga bisa yang kayak gitu misalnya, tapi kebiasaan biasanya itu udah berhasil ya. Kalau nggak juga berhasil, kita mungkin sama-sama tahu dengan belut ya, belut. Belut kita ambil kotoran belut itu ya, kita ambil kotoran belut, kita masukin ke dalam rumput ya, kayak gini. Ini kita masukkan ke dalam ini, kita gulung ya. Dan kita kasih ke sapinya kayak kita ngasih obat. Jadi ya tuh makan kotoran ya, emang agak ekstrim sedikit, cuman tuh nggak ada pengaruh buruk pada sapi, nggak ada. Cuman itu buat supaya pembauan sapi itu, rasa lidahnya itu tuh nggak ada rasa-rasa gimana lah gitu ya. Jadi walaupun keadaannya rumputnya gimana nanti, misalnya kita motong rumput di rawa-rawa kan ada bau-bau amisnya, jadi sapinya tuh nggak terlalu masalah bagi sapi lagi gitu. Jadi itu emang agak-agak itu dikit ya, bukan kita nggak sayang sama sapi kita, tapi itulah adalah salah satu cara agar sapi kita nggak milih-milih makannya lagi ya. Kalau ya kita lakukan cara-cara yang tadi, kita kasih vitamin, suntik vitamin, nggak berhasil kita kasih makan, kita biarin aja dulu. Kalau seandainya lebih dari separuh nggak habis, kalau lebih dari separuh habis, kita campur dengan pakan yang baru. Siap itu rumputnya kita masukkan ke dalam lumpur 1 hari 1 malam, dan terakhir baru dengan kotoran belut. Nah itu, jadi biasanya itu berhasil ya. Tapi yang terpenting adalah ajarannya, ajaran kita sama sapi. Jadi biasakan motong rumput itu kita yang nggak milih-milih, asalkan rumput itu nggak ada masalah pada sapi, nggak beracun, nggak ini kayak itu ya, kita kasihkan saja semuanya, maupun rumput muda, rumput yang sudah tua, kita kasihkan ya. Mungkin itu gambarannya ya, metode ya. Kadang ada metode yang lain yang bisa dilakukan sama teman-teman semua para peternak. Kita berbagi ilmu ya. Ada yang caranya gini ya, kita bagi-bagi ilmu ya, namanya kita bagi-bagi ilmu sesama peternak ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga aktivitasnya pada siang hari ini berjalan lancar, sehat selalu, dan sukses ya para peternak Indonesia ya. Semoga kita sukses semua. Salam peternak Indonesia, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.